menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Amin, amin, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan juga buat semua teman-teman volunteer yang melayani sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Semua baik, semua sehat? Yes. Saya mengulang apa yang Pastor Arif sampaikan tadi. Yang paling penting adalah Roh Kudusnya. Amin. Ingat khotbah minggu pertama, janji Bapa. Saya mengulang sedikit saja. Janji Bapa yaitu dia akan mengirimkan, mengutus Roh penolong, Roh penghibur, Roh kebenaran yaitu Roh Kudus kepada gereja. Kepada semua gereja tanpa terkecuali. Bukan bahasa rohnya tapi Roh Kudusnya yang harus saya kejar. Yang harus saya cari untuk saya bisa memperolehnya. Dan pada pagi ini kita bersama-sama belajar mengenai rupa-rupa karunia tapi satu roh. Rupa-rupa karunia tapi satu roh. Kita semua berbeda tapi kita satu tubuh dalam Kristus. Amin Bapak Ibu? Yes, ya. Mari bersama-sama terlebih dahulu saya ajak Bapak Ibu untuk melihat dulu dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat pertama dulu. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat pertama bilang gini. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau. Ini perkataan Rasul Paulus kepada gereja yang kepada gereja di Korintus pada saat itu. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, Rasul Paulus mau. Saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi Rasul Paulus menyampaikan kepada gereja di Korintus supaya mereka tahu akan kebenarannya. Kebenaran apa? 1 Korintus pasal ke-12 ayat yang ke-6 dimulai dari yang ke-5 mulai. Inilah kebenarannya. Ayat yang ke-5 dulu. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada rupa-rupa pelayanan. Di gereja ini ada rupa-rupa pelayanan. Ada begitu banyak pelayanan di gereja ini. Dan gereja memberikan kesempatan kepada kita semua untuk terlibat dalam sebuah pelayanan. Ayat yang ke-6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ada berbagai perbuatan ajaib. Tapi satu Tuhan yang mengerjakannya. Ayat yang ke-7. Inilah kebenarannya. Tetapi kepada tiap-tiap orang. Dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat ke-8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama. Yaitu Roh Kudus. Memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Lanjut. Kepada yang seorang roh yang sama. Yaitu Roh Kudus memberikan iman. Karunia iman. Dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Lanjut. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ada sembilan karunia roh. 9. Tapi berbeda dengan buah roh. Meskipun memang sama jumlahnya 9. Nah dari 9 ini saya coba bagi menjadi 3 bagian. Itu yang pertama saya bagi menjadi 3 bagian dari 9 ini. Yang pertama itu petunjuk atau pewahyuan. Bagian pertama. Itu terdiri dari perkataan hikmat. Karunia pengetahuan. Karunia membedakan bermacam-macam roh. Kemudian yang selanjutnya kuasa. Itu ada iman di situ. Ada kesembuhan di situ. Ada mukjizat di situ. Yang tinggal selanjutnya itu perkataan. Itu bicara nubuat, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Nah ke-9 karunia roh ini itu diberikan kepada gereja. Dan kalau kita lihat bersama-sama bagaimana perjalanan gereja yang mula-mula, murid-murid. Waktu mereka mengalami pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta, itu dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Hidup mereka terus progres. Tuhan menambah-nambahkan
jiwa dalam kehidupan mereka kepada gereja yang mula-mula. Setiap tantangan mereka bisa lewati. Dan yang paling luar biasa adalah roh yang sama, yaitu Roh Kudus, memberikan karunia kepada gereja mula-mula dan kepada kita semua yang percaya kepada Dia. Saudara, tangkap hal ini. Bukan sekedar bicara bahasa roh, bukan berarti saya bilang itu nggak penting. Itu penting. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana saya bisa mengenal dan hidup dalam Roh Kudus. Itu yang paling penting. Kalau nggak penting, kenapa harus diberikan janji itu kepada kita? Kenapa Roh Kudus harus dijanjikan, harus diutus, dicurahkan kepada gereja kalau memang nggak penting? Tapi karena penting, sorga tahu bahwa gereja, bukan bicara gereja Pentakosta, karismatik, tapi diberikan kepada semua gereja. Tapi buat saya begini adalah, seberapa jauh saya merindukan akan Roh Kudus, maka sejauh itu juga lah saya akan berusaha untuk mendapatkannya. Kalau saya membatasi Roh Kudus hanya sekedar, itu kan dulu zaman gereja mula-mula, sekarang nggak terjadi. Ya akan seperti itulah kita. Tapi kalau saya yakin, saya percaya karena janji itu diberikan kepada generasi yang sekarang, anak-anak saya dan generasi yang selanjutnya sampai cucu kita, buyut kita, janji itu diberikan. Tapi gereja kadang-kala gereja membatasi. Gitu loh. Gereja membatasi. Kalau saudara nggak mau, Tuhan bisa pakai yang lain. Tapi saya mau di situ. Saya mau. Kita harus mau. Dan untuk itulah Roh Kudus itu memberikan karunia kepada kita. Kalau buah roh, yang 9 tadi itu buah roh itu bicara tentang karakter Kristus. Buah roh. Gitu loh. Saya harus menghasilkan karakter Kristus. Gitu. Sebagai orang percaya, saya harus punya kasih, kelemah lembutan, kesabaran, sukacita, kemurahan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain, Roh Kudus memberikan karunia kepada gereja. Buah roh itu dihasilkan karena keintiman dengan Roh Kudus. Keintiman akan selalu menghasilkan buah. Ya, tapi karunia, ini dia nih. Karunia, apakah diberikan? Apakah karunia roh ini langsung ada dalam kehidupan saya waktu saya menjadi orang percaya? Ini menjadi pertanyaan buat saya. Apakah karunia roh tadi itu ada karunia hikmat, pengetahuan, gitu loh. Ada karunia membedakan bermacam-macam roh, bernubuat segala macam, kesembuhan, iman, mujizat. Apakah secara otomatis memang langsung ada dalam kehidupan saya? Kita lihat apa yang Rasul Paulus katakan. Dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-14. Apakah setiap orang percaya secara otomatis akan menerima karunia itu? Rasul Paulus bilang gini, dari pasal 14 1 Korintus, ayat pertama. Kejarlah kasih itu. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Jadi Rasul Paulus menyampaikan, memerintahkan kepada jemaat di Korintus. Hei, jemaat Korintus, kejarlah kasih itu. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Usahakan dirimu untuk memperolehnya. Pertanyaan buat saya adalah, penting gak karunia roh buat saya? Gitu. Kalau saya tahu ada sesuatu yang penting, yang berguna buat saya di sana, di depan sana, saya akan berusaha untuk mendapatkannya, untuk memperolehnya. Saya kemarin habis ngobrol sama salah satu orang tua rohani saya, orang tua rohani kami. Ada satu yang saya sampaikan gitu loh. Karena saya tahu ini penting. Saya harus ketemu sama seseorang yang bisa saya ajak ngobrol. Gitu loh. Saya datang, saya ketemu, saya ngobrol. Kenapa? Buat saya ini penting.
Tapi seringkali kita melakukan hal yang tidak penting. Mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Contoh apa? Ngomongin orang lain. Enggak ada pentingnya buat saya itu. Gitu. Apalagi sampai menjatuhkan orang lain. Menunjuk-nunjuk orang lain. Apakah itu buah roh? Enggak. Tapi fokus kepada karunia. Jadi Rasul Paulus bilang seperti ini. Kejarlah. Usahakan. Kalau memang tidak penting. Rasul Paulus enggak perlu ngomong sama jemaat di Korintus. Karena memang enggak penting. Tapi karena itu penting. Buat gereja pada saat itu. Rasul Paulus perlu menyampaikan. Bahwa kalian harus mengejar. Mengusahakan. Untuk bisa memperoleh karunia-karunia roh itu. Saya bilang tadi pagi. Saya bersyukur ada di gereja ini. Saya bersyukur. Karena saya bisa melihat kehidupan saya pribadi. Secara pribadi. Itu mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Karena Tuhan pakai gereja ini. Yang saya katakan tadi bahwa gereja diberikan karunia. Dan gereja ini menangkap hal itu. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi kehidupan saya secara pribadi. Dan sekali lagi saya bilang, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Waktu hidup seseorang sudah dipenuhi Roh Kudus. Ini poin yang paling penting. Saya bilang waktu di khotbah doa Pentakosta bahwa Roh Kudus itu satu pribadi. Pribadi. Bukan zat, bukan kuasa, atau sekedar kekuatan. Dia punya perasaan. Zat gak punya perasaan. Gitu. Kuasa tidak punya perasaan. Dia juga punya kehendak. Dia juga mengerti akan kehidupan saya. Makanya Roh Kudus itu harus diajak berkomunikasi. Ngobrol karena dia pribadi. Saudara kalau punya anak-anak, maaf yang sudah berumah tangga, punya istri, punya anak gitu ya. Apakah di rumah diem-diem aja? Mungkin kita akan menganggap orang di rumah patung. Kenapa? Enggak pernah diajak ngobrol. Enggak pernah diajak komunikasi. Padahal yang di rumah itu pribadi. Orang, manusia yang bisa diajak ngobrol. Sama dengan Roh Kudus. Sama dengan Roh Kudus. Yang harus kita ajak berkomunikasi untuk ngobrol. Nah pertanyaan selanjutnya adalah, pertanyaan pertama tadi adalah, apakah setiap orang percaya secara otomatis? Langsung menerima, langsung ada karunia itu tinggal gitu. Rasul Paulus jelas bilang bahwa kita harus mengejarnya. Filipi pasal yang ketiga, sebelum saya lewat tuh. Filipi pasal yang ketiga, tolong dibantu. Nah ini deh, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Gitu. Saya ulangi, saudara gak mungkin mencari sesuatu yang tidak penting lah. Saudara pasti mencari yang penting. Mengejar yang penting. Bahagia penting gak? Penting. Tapi kan perlu diusahakan. Nah sekarang apa tujuan atau pentingnya karunia roh? Dalam kitab Roma juga ada disinggung masalah karunia roh. Tapi saya mau fokus dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ini. Gitu loh. Apa pentingnya, apa tujuan karunia roh 9 tadi itu diberikan kepada gereja. Kepada secara konteks kita, kepada GSIA Bethlehem. Pentingnya apa? Tujuannya apa? Diberikan 9 karunia roh tadi itu. Yang pertama, tujuan atau pentingnya karunia roh diberikan kepada gereja. Itu yang pertama adalah dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 tadi. Saya bacakan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pelayanan roh untuk kepentingan bersama. Jadi karunia-karunia roh itu diberikan kepada gereja. Itu untuk kepentingan bersama. Tolong garis bawahi. Untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan atau keuntungan seseorang saja. Tapi itu lebih luas lagi. Untuk kepentingan gereja. Dalam konteksnya kita GSIA Bethlehem. Saya nggak bicara gereja lain. Karunia-karunia yang diberikan kepada kita. Dalam konteks kita adalah.
itu untuk kepentingan bersama. Sedikit tadi dibilang ada tentang tadi pelayanan. Gereja ini punya pelayanan banyak banget. Ya, yang di sini aja yang lagi ibadah kita ini kan. Ada visual, ada pemain musik, ada kameramen, ada asyir segala macam. Pertanyaan saya adalah, kenapa sih harus ada asyir? Oh, kita kan punya mata, punya kaki, jalan aja. Kenapa sih harus ada visual? Kalau visual ngomong ini, mau ibadah jam 6 pagi tadi. Enggak, lagi males. Capek. Terus ini contoh paling konkret lah, pemain musik nih. Ada drum, ada bass, ada gitar, ada keyboard, ada akustik gitar. Ini kan beda-beda nih, gitu loh. Tapi yang beda-beda ini main gitar, bukan untuk kepentingan sendiri. Tapi untuk kepentingan tim, dalam konteks juga kepentingan ibadah kita. Kepentingan bersama, dan kita semua menikmatinya. Meskipun mungkin ada komplain gini, aduh telinga gue sakit, kekencengan gitu. Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa, latihan gitu. Tapi ini untuk kepentingan bersama. Gitu loh. Dan kita menikmati semuanya. Kekurangan mah masih ada. Gitu loh. Tapi semua ini termasuk karunia roh itu diberikan kepada gereja itu untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan seseorang. Tapi untuk kepentingan bersama. Ibadah kita bisa berjalan dengan baik. Bukan supaya WL dipuji-puji. Wah keren, bukan. Mereka gak punya nilai seperti itu. Tapi gimana supaya ibadah kita berjalan dengan baik. Bapak Ibu di-guide. Dibawa untuk menikmati hadirat Tuhan. Memuji menyembah Tuhan. Oh, kalau mau sorangan ya bisa aja. Ya kan, biar ini enakan buat saya. Dia nyanyi, kunci kemana, gitar, musik kemana, dia sorangan nyanyi. Itu untuk kepentingan sendiri. Musik main di A, dia main di G. Lagunya. Yang penting gue menikmati. Kalau mau menikmati yang di sini, di rumah sorangan. Itu untuk kepentingan sendiri. Tapi ini semua dalam konteks ibadah kita. Untuk kepentingan bersama. Contoh lagi, dalam keluarga. Suami punya peranan sendiri, istri punya peranan sendiri, anak-anak punya peranan sendiri. Tapi yang sendiri-sendiri ini, itu bukan untuk kepentingan sendiri, tapi kepentingan keluarga. Istri saya kebetulan kerja juga sih. Dia kerja, terus ngomong gini, karena aku udah kerja, duit-duit aku, mau beli apapun terserah gua. Wah dia kemana-mana sendiri sorangan, kan duit gue. Tapi enggak, dia kerja, mana istri saya, oh ini istri saya. Dia kerja untuk kepentingan keluarga. Gitu. Tapi hati-hati dengan ini. Ada juga mungkin keluarga-keluarga yang suami istri yang memang, ya udah saya kerja untuk saya. Gitu. Enggak, semuanya untuk kepentingan keluarga. Gitu. Dan karunia itu diberikan untuk kepentingan bersama. Saya tadi kasih contoh juga. Karena 1 Korintus pasal 12 ini Rasul Paulus menganalogikan ke banyak anggota satu tubuh. Kalau Bapak Ibu baca 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12 dibilang gini. Karena sama seperti tubuh. Jadi dianalogikan. Karunia roh tadi itu dibilang gini. Dianalogikan dengan satu tubuh. Karena sama seperti satu tubuh. Seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Satu tubuh, anggotanya banyak. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga. Tapi yang berbeda ini kan untuk kepentingan bersama. Nah contoh, kalau saya salah memberikan contoh ini maafkan saya. Kalau perut saya lapar misalnya. Lapar perut saya, terus kaki mogok kerja. Moal, embung gua jalan. Lagi capek, pegel-pegel. Ini kaki gak mau jalan. Memang yang lapar perut. Tapi kan semua anggota merasakan yang lapar itu kan. Kalau gak makan, lemes tuh.
Nah, sehari mungkin masih kuat. 2 hari, 3 hari, 4 hari. Pakai nggak minum lagi. Semua merasakan. Padahal yang dahaga ini. Tapi kenapa kaki ikut lemas ya? Kenapa kepala terjadi puyeng, nggak bisa bedain istri, mana suami sendiri gitu. Susah bedainnya gitu. Kan ini otak butuh oksigen. Gitu. Ada asupan makanan gitu. Padahal yang lapar teh ini. Kaki jalan. Haus. Jalan, ambil minum. Gitu. Dapat diambil sama tangan. Terus kalau tangan bilang ini. Embung. Ambil sono sorangan. Pakai nyinyir cina. Coba. Susah. Susah kan? Hayo sok atuh. Udah pernah ngupas kelapa pakai mulut belum pakai gigi? Saya pernah. Jangan dicontoh. Makanya dokter gigi bilang ini orang Batak, ini rahangnya keras kata begitu. Ya memang pernah memang waktu dulu zaman bahla itu ya. Ya nggak tahu lah apa opung seboa ngalamin itu di Niasan. Tapi nyolong kelapa karena nggak ada golok pakai gigi. Kelapa muda. Itu, memang ya sih. Tapi sekarang nggak boleh saya coba. Pasti rontok semua di gigi. Umur nggak bohong. Gitu. Ya saya ulangi. Kepentingan bersama. Gitu. Kepentingan bersama. Nanti saya kasih kesaksian tuh. Jadi karunia roh diberikan. Itu untuk kepentingan gereja. Secara utuh. Tubuh. Ini untuk kepentingan tubuh. Kaki untuk kepentingan tubuh. Bukan untuk sendirian gitu loh. Walaupun memiliki tugas dan peranan yang berbeda-beda. Tadi saya kasih contoh juga sih dari saya habis ngobrol-ngobrol sama Pastor Alif waktu hari Jumat. Aduh saya sebut merek ini gak apa-apa deh ya. Kentucky Fried Chicken. Ya, yang ada yang pegawai Kentucky kasih saya bonus. Kentucky Fried Chicken kalau gak ada ayamnya gak pernah jadi Kentucky Fried Chicken. Gak ada bumbunya. Gak ada yang masaknya. Gitu. Tapi kan untuk kepentingan Kentucky Fried Chicken ya kan. Sama dengan karunia kita. Dalam konteks ibadah, meskipun mungkin ada beberapa orang yang komplain. Kalau hanya pengkhotbah saja yang ada. Gimana kira-kira? Bapak Ibu datang teh, langsung Pastor Arif. Mari kita buka saudara firman Tuhan hari ini. Enggak ada pujian, enggak ada apa, langsung. Takut saya salah sih. Ya ibadah sih. Tapi kayaknya kurang gimana gitu ya. Tiba-tiba langsung khotbah terus pulang aja gitu. Ya kan? Ya 2 berkat kan gak ada apa-apa lagi. Langsung pulang. Ya udah berkat udah pulang udah. Jemaat bilang, ini namanya ibadah apa-apa ya. Uang begini aja ada yang komplain, gimana kalau gitu? Yang lengkap aja bisa komplain. Gitu loh. Iya, gak jadi ibadah kan. Gitu. Kalau hanya ya musik doang misalnya. Padahal jemaat dari rumah, hari ini yang khotbah siapa ya? Syukur gak ada di warta jemaat ya pastor ya. Siapa ya? Aduh, berharap Pastor Arif atau Pastor Dede nih. Aduh, udah haus nih. Mau dengar firman Tuhan. Nyanyi. Aku kan bangkit. Terus, ya Bapak Ibu selesai kita pulang. Coba gimana coba. Ini langsung ini. Gua pindah gereja gua. Tuh tadi saya bilang, asirnya gak ada. Parkirnya gak ada ngatur. Coba sok ayo coba deh. Pengen tahu deh. Bisa ribut meren di parkir, tapi di sini mah enggak. Enggak ada yang atur. Enggak ada yang kiri-kiriin, enggak ada yang wah semuanya. Itu semua untuk ibadah. Kepentingan bersama. Jadi maulah diatur. Gitu ya. Bahwa di sini semua bisa diatur. Yang kedua, makasih Rizal buat aminnya. Pentingnya atau tujuan karunia roh diberikan kepada gereja. Yang kedua ini, itu untuk memperlengkapi gereja itu sendiri. Untuk memperlengkapi. Saudara, Efesus pasal yang keempat ayat ke-12a, bisa dibuka dulu deh. Efesus pasal yang untuk, ini. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Saudara, saya mau bilang, pekerjaan pelayanan itu luar biasa. 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 Luar biasa
luas banget. Pekerjaan sorga yang diberikan kepada gereja. Maaf, itu bukan hanya perkotak-katik di Bogor saja. Ada bertanya gini, ngapain sih jauh-jauh ya Mak ya, ke Pulau Buru. Itu di mana juga nggak tahu letaknya. Ngapain jauh-jauh? Injil itu harus diberitakan sampai ke ujung bumi loh. Ujung bumi itu bukan di Bogor. Soalnya nggak tahu kita di mana itu. Gitu. Nah, untuk bisa mengerjakan ini, gereja perlu diperlengkapi. Gitu loh. Untuk bisa mengerjakan ini. Bukan sekedar hanya, nggak cukup hanya karunia pengetahuan. Nggak cukup. Kita butuh pengetahuan. Saya baca sebuah buku Roh Kudus Sang Penghibur. Dibilang di buku itu bahwa nggak cukup hanya karunia pengetahuan saja. Si Brian ini bilang penulisnya. Karena hanya karunia pengetahuan aja, itu nggak membawa seseorang menemukan jalan keluar dalam hidupnya. Tapi butuh yang namanya perlu karunia hikmat. Gitu. Dia bilang gini di sini. Takut saya salah pan repot menurut. Dia mendefinisikan hikmat itu sebagai ini, penerapan yang benar dari pengetahuan. Jadi punya pengetahuan aja nggak cukup. Saya harus punya hikmat, gereja harus punya hikmat. Gitu, untuk bisa apa? Memberikan jalan keluar. Saya nggak tahu ini pas apa nggak contohnya. Pastor Yen Yohana beberapa tahun lalu, dan saya dengar kemarin dikonfirmasi lagi. Singkat cerita, pergi ke daerah Kaktuan, bukan Kakak Tua. Tapi Kaktuan di Ambon sana. Dibawa, habis pelayanan di Ambon, dibawa ke daerah Kaktuan. Gitu Mak ya. Gitu. Yang dikasih itu Mak, solar. Pulau Buru. Itu nggak ada lampu sama sekali. Malam-malam gelap, belum lagi ada, apalah ya, ini itu. Secara pengetahuan, Pastor Yohana bilang gini, butuh lampu. Tapi nggak tahu, kumaha carana. Gitu kan. Datanglah ke Bogor, ceritalah kepada Yayasan HBLM. Tuhan kasih hikmat kepada seseorang. Kita bawa lampu tenaga surya ke sana. Itu hikmat, memberikan jalan keluar. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hanya cukup di gereja aja? Enggak. Perlu gak dalam kehidupan sehari-hari? Oh perlu. Hikmat itu perlu. Gitu. Bukan hanya di gereja ini saja. Tapi dalam kehidupan secara pribadi di marketplace. Di dunia pendidikan, dunia kerja, dunia kedokteran semuanya. Perlu hikmat. Gitu. Salomo. Punya hikmat yang luar biasa. Waktu Ratu Seba ngelihat. Benar kata orang loh. Kamu tuh bener raja yang hebat, penuh hikmat. Pegawai kamu keren, meletakkan taplak meja bener, meletakkan, saya bingung. Kok sendok segala macam, garpu, cara bicara semuanya. Yusuf. Gitu, Yusuf. Tuhan bisa melihat, orang bisa melihat. Potifar tante Po. Bisa melihat bahwa si Yusuf punya hikmat. Waktu apa? Mengerjakan pekerjaannya. Kita di kantor, dalam keluarga, butuh ini. Butuh hikmat. Pengetahuan aja enggak cukup. Oke. Bahasa roh saja enggak cukup. Apalagi dalam konteks misalnya ibadah gitu ya. Kalau dalam konteks, ya kemarin kan dikasih tahu di doa Pentakosta. Ada doa, ada bahasa roh itu untuk doa pribadi. Gitu loh. Ada juga bahasa roh yang saya nggak ngerti tapi orang lain tahu. Ngerti gitu kira-kira. Ya saya misalnya orang Batak, tiba-tiba saya berbahasa roh, bahasa Mandarin. Saya kan nggak ngerti Pan. Taunya cuman, nih hao ma, nah itu doang. Hao, udah. Saya nggak tahu selebihnya. Tapi waktu saya berbahasa roh itu, ada yang ngerti. Oh itu mah bahasa Mandarin. Diartikan. Diterjemahkan, ditafsirkan. Tapi apa? Untuk kepentingan bersama. Gitu. Untuk memperlengkapi setiap jemaat. Dan yang terlebih adalah, poin saya yang ketiga ini adalah,
Pentingnya atau tujuan karunia roh itu diberikan adalah untuk membangun. Efesus tadi. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi untuk membangun. Selain memang saya sebutkan tadi. Untuk memperlengkapi, untuk membangun. Kehidupan gereja secara organisasi gitu ya. Perlu dibangun. Sekali lagi kita bukan untuk supaya gereja. Enggak itu tujuannya. Tapi gini, gereja ini memang perlu dibangun untuk semakin luas. Nah, bukan hanya untuk membangun gereja secara organisasinya, secara instansinya, tapi karunia roh itu juga akan membangun kehidupan saya. Saudara, kalau hidup kita dibangun, ya kan? Gereja ini akan semakin berkembang kan? Akan semakin luas. Bersyukur buat seorang gembala yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita yang memang masih muda, rendah hati. Tapi punya kerinduan yang sangat luas untuk membangun gereja ini. Saya nggak tahu apakah saudara melihat perbedaan gereja ini 5 tahun, 10 tahun yang lalu dibandingkan yang sekarang. Kalau nggak melihat, saya kurang yakin apakah ada di sini roh jiwa tubuh kita gitu kira-kira. Tapi saya bisa melihat perbedaan, perkembangan, perubahan demi perubahan. Ada kekurangan, yes masih ada kekurangan. Maka gereja perlu saudara dan saya. Gitu loh. Nggak cukup hanya full timer atau volunteer, tapi kita semua nih. Karena memang karunia itu diberikan untuk membangun. Jadi kalau individu ini hidupnya dibangun, maka gereja mau gak mau akan dibawa naik. Terangkat gitu loh. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Nama Tuhan yang ditinggikan. Selain hidup saya dibangun gitu. Gereja akan dibangun semakin luas. Semakin luas. Karena pekerjaan Tuhan itu gak cukup hanya di tingkat kabupaten kota madya. Gak cukup hanya provinsi. Tapi pekerjaan Tuhan itu ke bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa itu bicara suku-suku. Ada begitu banyak suku di dunia ini. Bangsa-bangsa. Gitu. Kenapa harus ke Pulau Buru? Kemarin saya rada-rada keder juga sih, walaupun memang ini tampang teh begini ya. Tampang teh rada pasar gitu ya. Tapi waktu dipresentasikan, saya sedikit supaya ini jadi hati kita gitu Bapak Ibu. Saya harus katakan ini gitu. Nanti kami pergi ke Pulau Buru waktu dipresentasikan. Saya sempat sikut yang sebelah saya sih. Jadi ada 2 jalur di situ. Saya masih ada waktu saya, lumayan panjang saya. Jadi saya akan saksikan ini. Biar Bapak Ibu kebakar nih hatinya, hati misi gitu ya. Jadi ke Pulau Buru itu ada 2 jalur. Utara dan selatan. Gitu ya, dari Ambon ke Namli saya udah lupa lah sana. Belum familiar buat saya karena baru ya. Karena saya belum pernah ke sana juga. Jadi ada 2 jalur, utara dan selatan. Nah tadinya rencana utara. Nah, utara ini rada enak lah gitu kira-kira. Meskipun ya lebih, ya enak lah darat gitu ya. Darat, naik mobil lah gitu ya, bisa lah gitu. Tapi ternyata longsor. Dan saya dengar dari Om Seboa dan Tante, dari yang lain juga tim HBLM. Jadi, aduh gimana caranya ya? Ya ini tebing, ini jalan, ini jurang. Tebingnya longsor. Oke saya ulangin. Ini tebing, ini jalan, jurang 200 meter. Cetek gak? Cetek, gimana sih? Dalam itu mah. Ini longsor, tebingnya. Pohon-pohon yang gede-gede tumbang. Ya kan gini, dipaksain sih bisa. Tapi balik lagi ke Bogor cepat-cepat. Karena gak mungkin bisa nyampe lah ukuran kita lah gitu ya. Yang gak terbiasa gitu ya. Akhirnya apa? Jalur selatan. Nah ini dia yang asik nih. Yang buat saya rada pot-potan juga sih. Terima kasih Mak udah dikasih tahu kemarin. Jalur selatan ini selain darat, ini dia nih. Tertawakan saya boleh tapi jangan sepelekan saya. Saya rada jiper di... Dek jangan ketawa dek.
Saya ada jiper di air sebenarnya sih. Mak, tenang mak. Udah saya kuatkan hati saya mak. Itu melewatin Danau Rana. Ya nggak laut sih ya. Ya saya udah pernah ke kampungnya Taufik lah. Udah naik speedboat. Artinya sudah bisa lah gitu. Kerjaan gitu. Ke Kalimantan juga pernah speedboat malam-malam. Udah lah gitu. Tapi jujur salah manusia. Masih ada keder-kedernya. Jangan bilang sama tante Sebuah ya. Itu naik perahu. Cenah ini saya belum. Pas di badan. Saya mikir gini. Duh. Lihat body begini teh kumahanya. Pas di badan ntar bergeser gimana. Udah mikir. Wah. Tapi puji Tuhan loh. Sebelum kami rapat kemarin. Tuhan bicara buat kami semua. Jangan takut. Karena ini pekerjaan Tuhan. Wah. Saya pulang sama istri. Saya pulang ke rumah. Ketemu istri saya. Jangan takut. Maksudnya apa? Ke Pulau Buru. Untuk kepentingan siapa gitu? Membangun hidup siapa? Umat. Yang mungkin saya nggak kenal. Tapi gereja diberikan karunia. Itu juga untuk membangun kehidupan orang. Mengangkat hidup orang. Saudara yang punya pengetahuan. Jangan untuk diri sendiri. Saudara punya karunia kesembuhan. Izinkan orang melihat dan percaya kepada Yesus. Lewat karunia yang Tuhan berikan. Bukan untuk saya. Dan waktu tim kesana itu saya yakin. Udah dapat konfirmasi dari Tuhan. Jangan takut. Udah pergi aja nanti. Nggak takut lah gitu. Kenapa Tuhan menyertai? Apakah berhenti di Pulau Buru? Enggak. Tuhan akan bukakan lagi gitu loh. Tuhan bukakan. Makanya gereja penuh karunia. Saya tutup dengan ini. Bedanya apa antara karunia dengan talenta? Apa bedanya? Talenta itu diberikan kepada semua orang. Baik yang percaya maupun tidak percaya. Tapi karunia itu diberikan kepada orang-orang percaya yang mau menerima Roh Kudus dalam kehidupan. Itu dialami murid-murid loh. Dialami. Gitu. Tapi gini, talenta itu juga bisa dipakai untuk kepentingan membangun hidup orang. Kalau dipergunakan untuk melayani Tuhan. Bisa. Teman-teman yang punya skill, punya talenta bermain musik. Gitu loh. Mereka serahkan kepada Tuhan untuk melayani. Saudara yang punya kemampuan, keahlian, saya mau bilang. Ada dosen, ada pengajar, insinyur, dokter segala macam. Betul untuk membangun kehidupan kita. Saking semangatnya. Untuk membangun kehidupan kita secara pribadi. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Bangunlah hidup orang. Bangun hidup orang. Dengan kemampuan, keahlian kita, dengan talenta kita, dengan skill kita. Bisa. Kalau kita letakkan, bilang Tuhan, aku mau talentaku ini Tuhan pakai. Untuk membangun hidup orang. Dan itu dia. Gereja ada untuk itu. Gereja ada bukan untuk berdiam diri. Gereja ada bukan untuk eksklusif tapi inklusif. Mendemonstrasikan Kristus kepada dunia. Dengan living word. Orang bisa lihat firman yang hidup lewat kehidupan saya. Jadi saya tutup dengan ini. Jadi talenta itu bisa saya pakai untuk membangun hidup orang. Kepentingan orang. Kalau saya letakkan kepada Tuhan. Tuhan pakai aku Tuhan. Keahlianku, talentaku, skillku. Powerful kalau ditambah dengan karunia roh. Kebayang gak itu? Jago, pinter, berpengetahuan. Turun karunia hikmat. Dahsyat itu. Gimana gak kaya gereja. Dengan semua itu dan karunia-karunia. Dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saya ulangi, semuanya untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Menerima karunia kudus
seharusnya menjadi kerinduan setiap kita. Gereja Tuhan. Konteks kita sekarang ini. Harusnya menjadi kerinduan kita bersama. Jangan berhenti, jangan puas. Gitu loh. Cari, kejar. Sampai kita memperolehnya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita sebentar. Tuhan sedang bicara kepada beberapa orang secara khusus lewat firman Tuhan ini. Engkau gak mengerti selama ini, kenapa kamu punya keahlian, punya skill, punya talenta. Mungkin berpikir selama ini, ya yang penting saya bisa jadi kaya, hebat. Saya mau bilang, kabar baiknya adalah gak berhenti sampai di situ. Kemampuan, skill, apalagi karunia roh. Itu kita pakai gunakan. Untuk kepentingan bersama, memperlengkapi orang. Dan terlebih ini, membangun kehidupan orang lain. Ambil waktu sebentar saja. Untuk engkau berdiam diri berdua dengan Tuhan. Kalau ini firman Tuhan datang kepadamu, engkau pastikan datang kepadamu untuk berapa orang di tempat ini. Engkau yang punya keahlian. Dan engkau rindu untuk dipakai Tuhan. Membangun gereja, kepentingan bersama, memperlengkapi gereja. Engkau tahu persis, kamu bisa melakukan sesuatu. Tapi selama ini sesuatu itu kau pakai hanya untuk keuntungan diri sendiri. Kabar sukacita itu untuk keuntungan orang lain. Kepentingan orang lain. Kalau engkau tahu itu, engkau taruhkan tangan kananmu di dadamu. Gak usah berdiri. Taruh aja tangan kananmu di dadamu dan mulai berkata, Tuhan, aku mau dipakai Tuhan. Aku mau. Yes, saya lihat banyak tangan-tangan yang ditaruhkan di dadanya. Yang kedua, saya gak tahu seberapa banyak dari kita setelah mendengar firman Tuhan ini berkata, Tuhan, aku mau mengejar. Aku gak mau berhenti di sini. Aku mau mengejar Tuhan. Karunia-karunia itu. Aku mau Tuhan. Secara pribadi, hidupku semakin tinggi dan gereja, pekerjaan Tuhan, dimanapun, di marketplace. Aku mau orang bisa melihat Kristus. Lewat kehidupan saya, waktu karunia itu saya operasikan. Dan saya mau menerima hal itu. Kalau engkau rindu untuk mendapatkan karunia itu, engkau bisa taruhkan tangan kananmu di dadamu. Dan berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Saya gak perlu undang ke depan atau mengangkat tangan. Tapi engkau yang rindu, kedua hal tadi itu. Taruhkan tangan kananmu di dadamu. Dan berdoa secara pribadi. Secara pribadi. Dia sedang bicara kepada beberapa orang. Audio stand by.